Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Noroviana. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta melakukan investigasi pada data tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang diantara lain: 1. Prosedur dan langkah yang harus ditempuh. 2. Waktu penelitian. 3. Sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh sehingga dianalisis. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan penelitian serta pengertian tentang metode penelitian, dan yang terakhir adalah pengertian menurut para ahli atau pakar. Di mana kita ketahui bersama bahwa seorang peneliti susah-susah untuk melakukan peneliti. Jika kemudian hasil penelitiannya tidak bermanfaat sama sekali, maka penting kiranya kita memahami tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum ada 3. 1. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. 2. Membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Kemudian untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, tujuan penelitian secara teoritis adalah usaha yang dilakukan untuk mengetahui suatu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian ini seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, sehingga bisa disebut dengan basic research. Kemudian, tujuan penelitian secara praktis. Tujuan penelitian secara praktis ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Penelitian ini jenis disebut juga dengan applied research. Kemudian, menurut para ahli, tujuan dibagi menjadi 5. Tujuan eksploratif. Tujuan eksploratif artinya ialah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum ada. Misalnya, ekstrak mangga dapat menurunkan kadar kolesterol, di mana sebelumnya teori ini belum ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, pembuktian apakah benar mentimun dapat menurunkan tekanan darah. Pada teori tersebut sudah ada penelitiannya. Kemudian tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih lagi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, mentimun dapat menurunkan tekanan darah. Sedangkan penelitian menurut kegunaannya itu ada 5. 1. Penelitian murni. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan secara praktis. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 1985 menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui, di mana sebelumnya belum pernah ada teori tentang penelitian ini. Kemudian, tujuan verifikatif. Tujuan verifikatif merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, mentimun dapat menurunkan tekanan darah pada manusia. Oleh karena itu, seorang peneliti telah meneliti teori yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pengembangan, yang artinya kegiatan penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan atau menggali lebih dalam lagi pengetahuan atau penelitian yang sudah ada. Misalnya tentang penelitian mentimun yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Teori tentang hal tersebut sudah ada. Oleh karena itu, seorang peneliti mengembangkan bahwa
eh, seberapa keefektifan mentimun tersebut dalam menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, penelitian menurut kegunaannya. Penelitian menurut kegunaannya itu ada 5. Satu, penelitian murni. Penelitian murni atau disebut dengan juga penelitian dasar. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 1985 menyatakan bahwa penelitian murni atau penelitian dasar merupakan penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jenis penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian terapan. Penelitian terapan menurut Jujun S. Surya Sumantri 1985 bahwa penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Penelitian ini bersifat praktis aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini muncul dari permasalahan yang real dan bukan permasalahan yang bersifat teoritis. Kemudian penelitian aksi. Penelitian aksi juga sering disebut dengan istilah action research, bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus, yaitu yang telah melalui telaah teoritis sebelumnya secara nyata-nyata supaya segera mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah dalam penelitian tersebut. Penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta. Hasil dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dan selanjutnya penelitian evaluasi. Jenis penelitian berdasarkan kegunaannya yang terakhir ialah penelitian evaluasi. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penilaian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang bertujuan untuk mengintervensi masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang harus dimengerti agar dapat memahami metode penelitian, yaitu pertama ontologi, epistemologi, metodologi penelitian, metode, dan teknik penelitian. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda sebagai peneliti dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi-asumsi tentang dunia tersebut sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisinya, kemudian mengambil keputusan. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan dunia ini, bagaimana dunia ini sebelum diciptakan, kemudian diciptakan, bagaimana eksistensinya manusia dan makhluk lainnya di dalamnya saling berkaitan. Kemudian kita berpikir bahwa manusia hidup dalam dunia berada di bumi. Manusia hidup karena makan dan minum, makanan bersumber dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan dapat hidup dan tumbuh karena adanya tanah, air, udara, dan matahari. Kemudian epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda membuat langkah-langkah terbaik dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitas. Artinya bahwa setelah kita mempunyai segudang tanya terhadap. Kemudian metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian macam-macam metode penelitian. Metode penelitian secara historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta akurat pada fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Metode penelitian perkembangan. Penelitian ini bertujuan ialah untuk menyelidiki pola-pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Metode penelitian kasus. Metode ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi lingkungan suatu objek. Metode penelitian korelasional bertujuan untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi.
Metode penelitian eksperimental yaitu penelitian true eksperimental merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan kontrol atau kendali. Metode penelitian kuasi eksperimental merupakan suatu metode yang mempunyai tujuan untuk mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali, tetapi bisa diperoleh informasi pengganti bagi situasi dan pengendalian. Metode penelitian kausal komparatif yaitu bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tetapi tidak dengan eksperimental, melainkan dilakukan dengan pengamatan pada data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Metode penelitian tindakan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung dan dikaji hasilnya. Kemudian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci menurut Sugiono 2005. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat atau berasal dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berakhir dengan sebuah teori. Pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli atau pakar. Menurut Saryono 2010, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan pengembangan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiono 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sumber-sumber data dilakukan secara purposif dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Analisis itu bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Sudah kita jelaskan bahwa kualitatif berasal dari lapangan yang terjun langsung mencari data-data, dan kuantitatif selanjutnya kita mengetahui perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian kualitatif dan kualitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan adanya dengan data lapangan. Sebaliknya, di dalam penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Tujuan penelitian kualitatif. Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibanding dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data. Asumsi penelitian kualitatif. Anggapan yang mendasar penelitian kualitatif jenis kualitatif adalah bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah menurut Nana Sujana dan Ibrahim. Oleh karena itu, tidak mungkin dapat disusun rancangan penelitian yang terperinci dan fix sebelumnya.
Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian berlangsung. Adapun karakteristik penelitian kualitatif diantaranya yaitu naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode post-positivistik. Prosedur penelitian kualitatif. Prosedur kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta situasi di lapangan. Secara garis besar, tahapan penelitian ini yaitu sebagai berikut: merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Adapun tipe-tipe atau jenis penelitian kualitatif, menurut Johnson 2005, penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dibedakan menjadi 5 tipe, antara lain fenomenologi, etnografi, case study, research, ground theory, and historical research. Phenomenology, a form of qualitative research in which the researchers attempt to understand how one or more individuals experience a phenomenon. And then ethnography is the form of qualitative research that focus on describing the culture of a group of people. Studi kasus atau case study research is a form of qualitative research that focus on providing a detailed account of one more case. And then metode teori dasar and ground theory is a qualitative approach to generating and developing a theory from data the research collects. Kemudian historical research is research about events that occur in the past. Penelitian metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Kemudian tahapan dalam penelitian kualitatif: mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif, menurut Kasiram 2008, metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan yang mengenai apa yang ingin diketahui. Asumsi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut menurut Nana Sujana dan Ibrahim 2021, Del Siegel 2005, dan Johnson 2005, bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Yang kemudian variabel dapat didefinisikan dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Nana Sujana dan Ibrahim, Suharsimi Arikanto, Johnson, dan Kasiram, karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris, atau top-down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. 3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nometik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generasinya. Adapun prosedur penelitian kuantitatif diantaranya 1. Identik permasalahan, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identitas, dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan dan kuantifikasi data, analisis data, interpretasi, dan kemudian hasil penelitian. Tipe-tipe penelitian kuantitatif.
Menurut Surya Bata, Sudawan Darwis, itu penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian tindakan, penelitian perkembangan, penelitian eksperimental. Metode penilaian kuantitatif, metode yang dipengaruhi dalam penilaian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik adalah metode deduktif. Dalam metode ini, teori ilmiah yang telah diterima benar dijadikan acuan dalam menceritakan selanjutnya. Juni S. Surya Sumanti dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan yang berdasarkan satu, kerangka pemikiran yang bersifat logis, menyusun tubuh. Kemudian itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.